Mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dambaan dan keinginan dari semua orang. Nah, apakah kita sudah bersyukur dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Anissa di channel Sarapan Pagi, channel yang membahas mengenai bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menanamkan kebiasaan bersyukur. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk kalian semua, coba jelaskan, bersyukur itu apa? Apakah kalian sudah tahu makna dari bersyukur itu? Nah, kita coba lihat. Oke, hakikat bersyukur di sini adalah perasaan bahagia ketika mendapatkan atau menerima sesuatu. Ketika kita menerima sesuatu, pasti kita sesuatu yang kita inginkan, itu pasti kita bahagia, senang, kita dapat kado, kita dapat suatu, misal nih kita lagi ingin sepeda baru kan, kita dapat dari ibu atau dari nenek, dari siapapun itu orang yang terkasih, pasti kita sangat bahagia, pasti kita sangat senang dengan pemberian tersebut. Nah, itu bisa saja dikatakan sebagai bersyukur. Kita senang dengan apa yang kita dapatkan. Yang kedua yaitu penerimaan atas apa yang kita dapatkan. Nah, penerimaan itu tadi ya, kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala karunia. Nah, seperti yang kita mendapatkan sepeda tadi, kita pengen banget dapat sepeda baru dari ibu kita atau dari ayah kita. Nah, kita minta nih sama ibu, kita berdoa untuk bisa dapat sepeda baru. Setelah kita mendapatkan sepeda baru di hari ulang tahun kita misalnya, nah, apa yang kita ucapkan? Pasti kita terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih nenek. Nah, itu adalah cara kita bersyukur. Kita berterima kasih, kita senang, kita bahagia mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain kita berterima kasih kepada ayah, ibu, dan juga nenek atau siapapun itu yang memberi, pasti kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dia. Kenapa sih kita harus bersyukur? Sesuai yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa bahwa dengan bersyukur, nikmat yang sudah kita dapatkan itu pasti akan dilipat gandakan. Pasti ketika kita berterima kasih, orang yang ngasih barang kepada kita itu pasti kan dia senang. Wah, ternyata barang kita bermanfaat ya buat dia. Nah, pasti kan seperti itu. Nah, ketika kita berterima kasih, ketika kita bersyukur, itu nikmat yang diberikan kepada kita pasti akan bertambah. Bersyukur akan membuat fokus kita mengarah pada hal yang baik, hal yang positif. Nah, ketika kita bersyukur, berterima kasih, itu pasti kita selalu berpikir positif. Tidak mungkin kita punya sepeda baru tapi kok mindset kita, apa yang kita pikirkan itu buruk, negatif, itu pasti kan tidak mungkin. Kita pasti selalu berpikir positif, berpikir, wah kalau kita berusaha lebih baik lagi, saya akan lebih mendapatkan hal atau sesuatu benda yang saya inginkan, itu pasti diberikan lagi. Jadi kita akan berusaha untuk
menjadi yang lebih baik dan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi hal mindset kita pasti selalu positif. Yang ketiga yaitu ketika fokus pada kenikmatan, maka hal ini akan menarik lebih banyak kenikmatan ke dalam hidup kita. Nah, itu tadi yang dikatakan di awal, yaitu nikmat yang kita dapatkan pasti akan bertambah ketika kita dapat sepeda baru tadi. Nah, pasti kita senang, lalu kita berusaha lebih baik lagi untuk belajar dengan rajin, ranking 1 di kelas. Nah, itu pasti nanti ketika kita melakukan pencapaian yang lebih baik lagi, pasti akan ada hal-hal yang baik, akan ada bukan hanya di sini, maksudnya nikmat itu bukan hanya benda ya teman-teman. Nikmat itu di sini juga misal kita mendapatkan, kita bisa makan, kita bisa tiba-tiba kita diberi uang, kita diberi kita dapat bernafas dengan baik, kita sehat, kita dapat sehat terus setiap hari kita beraktivitas, itu juga nikmat, itu juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan hanya benda di sini, maksud dari kenikmatan. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita bersyukur. Itu tadi kan mengapa kita bersyukur, mengapa kita harus bersyukur, karena ada 3 hal itu tadi. Yang pertama ada Allah akan memberikan nikmat yang berlipat ganda, akan dilipat gandakan nikmat kita ketika kita bersyukur. Nah, gitu. Jadi kita harus tanamkan, kenapa sih kita harus bersyukur? Karena itu sangat berpengaruh bagi hidup kita. Itu akan membuat kita selalu berpikir positif. Nah, selanjutnya ini kita bahas bagaimana sih cara kita untuk bersyukur. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Di sini bersyukur dengan hati itu tadi ya, perasaan senang, walaupun kita tidak diungkapkan dengan kata-kata, hati kita sudah senang, itu kita bersyukur. Renungkanlah setiap kenikmatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi kita cobalah setiap di malam hari, di saat sendiri, kita renungkan nikmat apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, nikmat apa sih yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya saja nikmat bernafas, nikmat sehat, nikmat kita dapat merasakan, kita dapat berkumpul dengan keluarga, itu kan nikmat, bukan hanya sekedar materi. Jadi kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita berterima kasih, kita merasa senang. Oh, ternyata Tuhan baik sekali ya, Allah ternyata baik sekali ya kepada kita. Kita sudah diberikan begitu banyak nikmat. Kita bernafas itu tidak bayar ya teman-teman. Coba kalian bayangkan kalau lagi sakit, bernafas aja harus bayar. Pakai oksigen itu kan, memerlukan oksigen itu kan bayar. Nah, kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat untuk bisa bernafas, itu kan sudah luar biasa sekali. Bagaimana tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi sadarilah, kita ini termasuk orang yang cukup beruntung, karena banyak orang di luar sana yang hidupnya tidak seberuntung kita. Masih banyak orang-orang yang di luar sana belum bisa makan sehari atau 3 hari. Kadang dia harus bekerja keras, harus banyak sekali orang-orang yang ada di pinggiran mohon maaf, di pinggiran jembatan atau di pinggiran kali misalnya. Itu kan mereka kekurangan. Nah, dengan kita yang
cukup, dengan kita yang bersyukur, itu sangat membuat kita selalu berenergi positif. Nah, yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Mengucapkan rasa syukur, misalnya alhamdulillah, atau bagi yang muslim, atau puji Tuhan bagi yang non muslim, umat Kristiani, dan ungkapan lain yang menunjukkan kita sangat bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita mengamalkan apa yang Tuhan kasih, apa yang Allah kasih untuk kita, sebagai rasa syukur kepada nikmat yang Allah kasih untuk kita. Jadi kita lakukan, misal kalau orang Islam sholat tepat waktu, bersedekah dan lain sebagainya. Untuk umat Kristiani melakukan ibadah di gereja dan lain sebagainya. Dan juga itu tadi yang lisan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan tindakan. Nah, berbuat baik sebagai wujud rasa syukur atas kenikmatan yang kita peroleh, misalnya dengan berbagi rezeki kepada sesama, membantu meringankan beban orang lain. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, yaitu sedekah. Kita membantu orang yang kesusahan, memberikan sedikit rezeki bagi mereka. Misal berbagi nasi ketika hari Jumat, atau menyisihkan uang kita sebagian untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Itu juga termasuk rasa bersyukur. Nah, misal kita ada di masjid, kita memasukkan uang ke kotak amal, atau membantu langsung diberikan kepada orangnya, itu adalah contoh bersyukur dengan tindakan. Jadi langsung kita bertindak. Nah, yang keempat yaitu bersyukur dengan merawat nikmat. Nah, menjaga dan memanfaatkan baik-baik nikmat yang sudah kita peroleh. Misalnya di sini dikatakan memiliki sebuah kendaraan, maka jaga kendaraan itu dengan baik, rawat dengan baik, dan gunakan dengan baik. Nah, kita sudah dikasih nikmat nih, nikmat sepeda baru yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita, lewat perantara orang tua, lewat perantara nenek atau siapapun yang memberikan. Nah, kita harus menjaga pemberian tersebut dengan cara ketika pagi dilap dulu, dibersihkan biar terlihat bagus. Terus ketika bannya bocor, kita rawat, kita ditambal. Terus ketika rantainya putus, kita ganti dan sebagainya. Jangan kok, ini kan sepeda pemberian orang, udahlah ditaruh di pojokan rumah aja, lagian gak ada yang tahu. Jangan seperti itu, karena kita harus bersyukur, rawat apa yang sudah kita miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu menanamkan kebiasaan bersyukur. Nah, ini ada 3 ya teman-teman. Bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Nah, ini pasti, semua orang itu pasti. Kita bersyukur pasti saat mendapatkan kesenangan. Kita dapat kiriman nasi dari orang, tiba-tiba ada orang yang ngasih nasi. Kita dapat seperti tadi sepeda dan lain sebagainya. Itu pasti kita senang. Alhamdulillah, saya dapat nasi, terima kasih. Pasti kan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu bersyukur atas segala sesuatu, sekalipun hal kecil. Jadi misalnya itu tadi, kita terlepas dari bencana, atau kita lagi jalan nih, terus tiba-tiba mau keserempet orang tapi nggak jadi. Nah, itu juga kita harus bersyukur, alhamdulillah saya nggak jadi celaka gitu. Terus kita juga bersyukur misal tadi
kita bisa bernafas, kita sehat, itu kan sesuatu yang kecil. Itu mungkin bagi kalian tidak seberapa, tapi itu hal yang paling utama. Karena kalau kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita tidak bisa bernafas, kita harus ada bantuan oksigen, itu pasti akan kesusahan. Nah, dengan bersyukur kita dikasih nikmat sehat, masih bisa bercengkrama dengan keluarga dan lain sebagainya, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, yang ketiga itu bersyukur walaupun mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini merupakan tingkatan yang paling sulit nih. Ketika kita dilanda musibah, pasti kita berpikir, kenapa sih kok saya yang kena musibah ini, Tuhan tidak adil dan sebagainya. Nah, itu mungkin menurut kalian sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kalian harus berpikir bahwa setiap kejadian, di setiap kejadian, setiap hal yang kalian lalui itu pasti ada hikmah di baliknya, yaitu jadi kita harus tetap bersyukur dengan bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur walaupun itu tidak menyenangkan bagi kita. Pasti di baliknya itu pasti ada sesuatu, ada hikmah yang akan kita dapatkan itu. Nah, selanjutnya yaitu, lalu bagaimana sih caranya kita bersyukur ketika mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan? Kalau kalian tidak menyenangkan itu pasti kan gak enak ya, mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Misal kalian tiba-tiba kehilangan handphone, kehilangan sepeda baru yang sudah kalian baru aja dapat sepeda baru, tapi tiba-tiba 2 hari kemudian sepedanya hilang, padahal kalian lagi seneng-senengnya nih sama sepeda itu. Nah, itu kan susah ya kita untuk bersyukur, karena tingkatan tadi yang itu adalah tingkatan yang paling tinggi dari yang ketiga tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi gini, nah ini begini caranya. Di situ diilustrasikan dalam, ada gambar ya, ada gambar sebuah kotak kado. Nah, ini kenapa sih kok ada kotak kado di situ? Nah, ini sama aja bagaimana proses kita untuk mendapatkan gift, mendapatkan hadiah. Itu kan tidak mudah, harus ada sesuatu, harus ada proses yang kita lalui terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah gift. Contohnya saja nih, ini untuk membuka, untuk kita melihat kado, untuk melihat hadiah apa yang ada di dalamnya, itu pasti kan harus merobek dulu, harus membuka talinya dulu, harus bersakit-sakit dirobek dulu kan. Itu kan sesuatu proses yang tidak mengenakan. Pasti susah ketika buka kado, oh di dalamnya masih ada kado lagi, oh di dalamnya masih ada kado. Pasti kita sebel, kita ini jadi nggak sih, orangnya niat nggak sih ngasih kita gift. Nah, setelah kita buka, ternyata di dalamnya hadiah yang sangat kita inginkan, yang sangat bagus, sangat bermakna bagi kita. Nah, itu kan ada ujian, ada proses yang harus kita lalui terlebih dahulu untuk mendapatkan gift, untuk mendapatkan hadiah yang kita inginkan. Nah, pahami bahwa yang kita tidak suka bisa jadi yang terbaik bagi kita. Jadi kita harus berprasangka positif dan mensyukuri setiap kejadian. Nah, jadi apa yang mungkin kita tidak suka nih ya dengan sesuatu, tapi itu terjadi pada hidup kita, kita tetap harus berpikir positif. Oh, pasti ada hikmah, ada sesuatu. Allah punya hadiah menarik buat kita. Tuhan punya berkat buat kita yang nggak kita tahu gitu. Jadi pas
pasti ada hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian. Nah, cobalah kalian cari apa sih hikmah yang kalian dapat dari kejadian yang gak kita sukai itu tadi. Misal kita ini contohnya, kita telat berangkat ke sekolah karena di perjalanan ada keramaian yang menyebabkan kemacetan. Sekilas kita pasti nggak nyaman ya dengan kemacetan itu. Pasti kita, aduh ini gimana sih kok malah telat. Pasti kita nanti kalau kita telat berangkatnya nanti di sekolah dihukum, nanti guru pasti marah. Nah, dari kejadian ini kita bisa memetik pelajaran agar di kemudian hari itu kita berangkat lebih awal, dan bisa juga kita berpikir positif lah. Mungkin kalau kita misal nggak ada kemacetan ini, kita bisa terjadi suatu musibah di jalan atau dan lain sebagainya, sesuatu yang lebih buruk dari terlambat ke sekolah. Nah gitu, jadi kita harus selalu berpikir positif. Kita bisa memetik pelajaran, oh besok saya harus bangun lebih pagi, bangun lebih pagi lagi nih, biar saya nggak telat untuk ke sekolah gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, jadi apapun keadaannya, entah itu kita senang, entah itu kita sedih, kita harus selalu berpikir positif, harus selalu bahagia, harus selalu bersyukur dengan keadaan dan nikmat yang Tuhan kasih buat kita. Nah, cukup sekian, itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan salam bahagia selalu untukmu. Nah, jangan lupa share, subscribe, dan juga like video ini. Dan jangan lupa untuk klik video-video yang lain. Nah, terus kunjungi channel Sarapan Pagi. Kalau kalian ingin mendapatkan info lebih banyak lagi, bisa kalian gabung di grup Facebook kita.